Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sobat Dipa ya. Seperti biasa, semangat kita harus semangat pagi agar apa? Agar membawa semangat di pagi hari ya. Karena semangat paling tinggi adalah semangat di pagi hari. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas ada yang Gen Z ya di tempat kerja ya, agak macam-macam. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah yang kadang suka disebut oleh Gen Z, yaitu apa? Kesehatan mental ya. Jadi kali ini kita akan bahas yang namanya kesehatan mental di tempat kerja gitu ya. Jadi kesehatan mental di tempat kerja tuh bagaimana sih, modelnya kayak apa, bentuknya kayak apa sih yang harus kita lakukan segala macamnya ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang peraturan pemerintah ya. Nah, maklumlah kan semua harus ada dasar hukumnya. Nah, di peraturan pemerintah apa aja sih yang membahas mengenai kesehatan mental di tempat kerja? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mungkin ya para sobat Dipa belum pada lahir nih ya, tapi undang-undangnya sudah ada, yaitu tentang keselamatan kerja. Jadi di undang-undang tersebut itu dibahas salah satunya tentang kesehatan di tempat kerja, keselamatan di tempat kerja. Nah, itu dibahas di undang-undang tersebut. Nah, berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu tentang ketenagakerjaan yang dimana meliputi seluruh hal tentang bisa dibilang hubungan kerja ya, apa yang terjadi di tempat kerja segala macam gitu ya. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa tuh. Jadi ada undang-undang sendiri tuh tentang kesehatan jiwa ya. Lalu yang terakhir adalah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu tentang kesehatan. Tapi kesehatannya secara umum. Nah, kesehatan mental masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Ya. Nah, kita membahas dulu kesehatan. Kesehatan tuh apa sih gitu ya? Bentuknya kayak apa sih kesehatan gitu ya? Nah, kesehatan itu adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Dan bukan sekedar terbebas dari penyakit, tapi untuk memungkinkannya seorang individu itu untuk hidup dengan lebih produktif gitu ya. Nah, berikutnya yang kita bertanya-tanya adalah tadi sudah kesehatan, kali ini kesehatan jiwa. Nah, apa sih kesehatan jiwa kan gitu ya. Nah, ini kan mulai bertanya-tanya nih, kesehatan jiwa tuh apa sih, bentuknya kayak apa gitu ya. Jadi, yang namanya kesehatan jiwa itu adalah merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari apa? Kemampuan dirinya sendiri, ya. Bagaimana caranya kita bisa jadi orang hebat, bisa jadi berhasil? Pertama, sadar diri dulu, ya. Sadar dengan kemampuan diri kita dulu. Ya, coba kalau saya tanya pada sobat Dipa, kelebihan kamu apa? Pasti langsung bingung. Aduh, apa ya kelebihan saya? Terus kekurangan kamu apa? Lah, bingung, kekurangan saya apa ya? Kadang-kadang kita nggak melihat kekurangan kita. Padahal yang namanya sadar diri, itu kita mengerti apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Karena untuk apa? Agar kita bisa memanage diri kita. Dan sesudah memanage, kita akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan kita yang sesuai dengan perusahaan atau organisasi atau tempat kita bekerja. Dan akhirnya unjuk kerja kita bisa keluar. Nah, hal ini itu adalah salah satu dari bagian dari kesehatan jiwa. Nah, berikutnya adalah dapat mengatasi tekanan. Nah, nih ya. Ayo, siapa nih di antara Gen Z nih yang kalau ditekan sedikit langsung, aduh kesehatan mentalku terganggu. Aduh, toksik nih. Nah, padahal yang namanya kesehatan jiwa itu dapat mengatasi tekanan. Ya, karena apa? Karena pelaut yang handal itu tidak dihasilkan dari lautan yang tenang. Melainkan apa? Pelaut yang handal itu dihasilkan dari kondisi lautan yang badai, yang istilahnya penuh dengan tantangan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah dapat bekerja secara produktif, gitu ya.
Jadi harus bisa nih, kan tadi kan saya udah bilang, sadar diri dulu, alias sadar dengan kemampuan diri kita. Ya, setelah sadar dengan kemampuan diri kita, mulailah kita bekerja secara produktif. Dari membuat perencanaan, planning, prosesnya kayak apa ya, sampai dengan akhirnya hasil. Jadi ada yang namanya input, proses, output. Gitu ya. Nah, hasilnya inilah yang harus akhirnya sesuai dengan target. Tapi jangan hanya sesuai, ya. Kalau di dunia industri, kalau kalian bekerja hanya sesuai target, ya, hanya sesuai target, ya berarti kalian biasa saja, gitu ya. Alias apa? Ya udah cuma sesuai doang kok, gitu, sesuai target, ya. Tapi bekerjalah lebih dari target, ya. Target kalian dikasih waktu 3 bulan, selesaikan dalam 2 bulan. Target kalian dikasih untuk mengerjakan 100 item, selesaikanlah 120 item. Ya, jadi kita harus bisa bagaimana caranya melebihi target. Itulah yang disebut dengan bekerja secara produktif. Dan mampu memberikan kontribusi ya bagi komunitas atau masyarakat sekitar. Itulah yang namanya kesehatan jiwa. Jadi bukan yang seperti yang kalian lihat di TikTok, snack video ya, yang ngomongnya adalah, waduh, aku nih toksik nih, kesehatan mentalku terganggu. Tidak, yang namanya kesehatan jiwa itu malah harus bisa mengatasi yang namanya tekanan segala macam sehingga dia bisa produktif. Tuh ya. Nah, lalu apa saja sih upaya-upaya kesehatan jiwa bisa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, keseluruhan ya, berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat gitu ya. Jadi ada upaya-upaya kesehatan jiwa yang diberikan gitu ya. Nah, upaya ini sangat proaktif gitu ya, proaktif dan harus terintegrasi di semua bidang dan segala macamnya. Dan komprehensif, harus secara menyeluruh serta berkesinambungan. Nah, bagaimana nih? Ini fungsinya buat apa sih upaya kesehatan jiwa ini? Fungsinya adalah untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidupnya yang terbaik, gitu ya. Menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan orang lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwanya. Dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya, gitu ya. Jadi upaya kesehatan jiwa itu adalah bagaimana cara kalian bisa akhirnya balance antara antara pekerjaan dengan hidup kalian untuk menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik, ya. Nah, bukan yang ditekan sedikit langsung, aduh saya kesehatan mental terganggu. Tidak, ya. Yaitu apa? Kalian harus bisa mengatasi rasa takut, ya. Bisa mengatasi yang tadi namanya tekanan, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengeluarkan, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Baik potensi kecerdasan maupun potensi yang lainnya. Ya. Kalau analoginya potensi itu kayak apa sih potensi kan gitu. Kan kadang-kadang kalian bertanya-tanya analoginya gimana sih? Analoginya gini aja. Coba kalian lihat speedometernya mobil. Ya. Mentoknya tuh berapa speedometer mobil? Mentoknya itu kurang lebih sekitar 200 km per jam. Gitu ya, itu mentoknya. Tapi apakah kalian pernah lihat speedometer mobil itu sampai mentok? Gitu ya. Nah, itu tidak pernah terlihat. Karena apa? Karena biasanya orang mengendarakan mobil ya paling 100 ya, atau 120 ya, atau mungkin ada yang 80 km per jam. Nah, yang sudah keluar itulah yang disebut dengan kompetensi. Namun, potensi dari mobil itu adalah 200 km per jam. Dengan kata lain, kalian sebagai manusia sebetulnya memiliki potensi yang lebih besar yang belum keluar menjadi sebuah kompetensi. Gitu ya. Nah, kadang ada informasi, ada edukasi mengenai kesehatan jiwa nih. Nah, ini ditujukan untuk apa? Untuk mencegah resiko masalah kejiwaan nih yang ada dan juga untuk mencegah gangguan jiwa
serta mencegah pelanggaran hak asasi kepada orang yang memang beresiko dan juga kepada orang-orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan, gitu ya. Jadi informasi edukasi ini adalah untuk mencegah hal itu, gitu ya. Jadi agar kita mengerti ya tentang bagaimana caranya mencegah resiko masalah kejiwaan dan gangguan jiwa, ya. Dan juga jangan pernah ada diskriminasi atau pelanggaran hak asasi terhadap orang-orang yang memang sudah mengalami gangguan kejiwaan. Nah, kalau misalnya kita bertanya kesehatan mental, apa sih kesehatan mental itu? Terus apa sih kesehatan mental, apa istilahnya tantangan dari kesehatan mental? Apa yang membuat orang sehingga orang itu akhirnya apa? Akhirnya mengalami ada sedikit gangguan di kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, kita kan kadang-kadang bertanya seperti itu. Ya, salah satunya adalah stres ya. Stres itu adalah salah satu gangguan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Stres, di mana stres berasal dari stresor. Jadi ada nih stresor-stresornya yang akhirnya membangkitkan istilahnya terganggunya kesehatan mental seseorang. Nah, contohnya adalah pembangkit stres. Misalnya pembangkit stres apa ya? Faktor intrinsik ya dalam pekerjaan kayak gini. Kayak tuntutan fisik. Nah, loh Pak, emang ada Pak perusahaan yang menuntut sebuah fisik? Oh, bukan perusahaan. Ada beberapa organisasi itu terkadang menuntut sebuah tuntutan fisik. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang itu tuntutan pekerjaan. Gitu ya. Contohnya mungkin ada organisasi-organisasi ya seperti maskapai penerbangan gitu ya. Mungkin ada maskapai penerbangan kan kalau kalian lihat pramugari yang ada di maskapai penerbangan ya, flight attendants itu. Nah, itu kalau kalian lihat kan istilahnya bagaimana bentuk tubuh fisiknya itu memang dicari yang proporsional. Karena apa? Bukan karena ini rasis ya, akhirnya bukan karena ini wah itu fisik tuh, ini badan tuh, enggak. Tapi karena apa? Karena memang nature dari pekerjaannya membutuhkan hal itu. Ya, kalau Sobat Dipa sudah pernah terbang naik pesawat, tahu sendiri aisle-nya pesawat itu tidak terlalu lebar. Sehingga bagaimana caranya flight attendants itu bisa mobilisasi di dalam aisle-nya itu. Apalagi kalau misalnya pada saat dia membawa makanan, nah itu bagaimana caranya flight attendants yang satunya itu bisa melewat pinggir dari dorongan makanan itu. Nah, itulah karena nature pekerjaan, bukannya rasis, bukannya apa. Karena memang ada yang namanya nature pekerjaan itu yang memang membutuhkan ya tuntutan fisik yang seperti itu. Nah, terkadang mereka yang memang sudah bekerja di sana itu dituntut untuk fisiknya istilahnya harus proporsional sesuai dengan aturan dari organisasi. Ada beberapa maskapai yang bukan dari Indonesia, itu maskapai dari luar gitu ya. Nah, di maskapai tersebut itu bajunya itu cuma ada satu ukuran gitu ya. Jadi bajunya cuma ada satu ukuran, seragamnya mereka. Jadi dengan kata lain apa? Harus pramugarinya atau flight attendants-nya yang menyesuaikan dengan baju. Nah, itu kadang-kadang hal itu memang bagi para flight attendants itu bisa menjadi salah satu pembangkit stres gitu ya. Nah, berikutnya adalah pembangkit stres yang merupakan faktor intrinsik. Juga ada yang namanya tuntutan tugas ya. Tuntutan tugas kita sendiri tahu tanggung jawabnya makin besar, tugas pokoknya makin besar, akhirnya di mana dia makin menuntut ke dalam pikirannya dia dalam mengerjakan tugas tersebut gitu ya. Nah, berikutnya adalah peran individu dalam organisasi seperti konflik peran ya. Nah, konflik peran itu kadang juga akhirnya menjadi salah satu pembangkit stres karena peran individu. Contohnya apa? Contohnya banyak para Sobat Dipa ini adalah yang dia ibu rumah tangga iya dan juga karyawati iya. Nah, terkadang dia ada pembangkit stresnya adalah di mana saat dia berperan sebagai seorang ibu dan juga berperan sebagai seorang karyawati. Nah, itu salah satu contoh dari pembangkit stres.
Satu lagi adalah ketidakberadaan peran. Nah, ini yang ketidakberadaan peran ini mungkin para sobat Dipa ada yang pernah mengalaminya gitu ya. Yang dimana contohnya kalian bekerja di suatu organisasi, di suatu perusahaan, ya, kalian tidak diberikan jabatan atau diberikan jabatan yang notabene-nya aneh gitu ya. Jadi ada jabatan aneh ya, yang dimana jabatan itu kayak diada-adain ya, dan kalian ditempatkan di workstation itu tempatnya di ujung belakang, mungkin deket dapur apa segala macam tempat duduk kalian. Sampai akhirnya kalian, sebetulnya tugasku apa sih nih kok gitu ya, kayak nggak dikasih tugas, kayak apa segala macam gitu ya, kayak nggak ada tugas. Nah, akhirnya ketidakberadaan peran ini akhirnya yang akan membuat kalian akhirnya jadi salah satu faktor pembangkit stres. Jadi tidak hanya sebagai konflik peran ya, ketidakberadaan peran pun juga itu akan memicu stres juga gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengembangan karir ya, misalnya seperti kayak job insecurity ya, bahwa saat ini kita mengetahui beberapa perusahaan, pabrik banyak yang akhirnya bangkrut, gulung tikar, dan banyak PHK di mana-mana gitu ya. Nah, akhirnya itu membawa kita akhirnya timbul pembangkit stres itu adalah, aduh, sebetulnya kerjaan saya nih masih aman nggak sih gitu ya? Apakah saya masih aman nih bekerja di sini? Nah, itu adalah salah satu pembangkit stres. Serta apa? Over dan under promotion gitu ya. Jadi contohnya apa? Kalian punya hanya kemampuan sebagai seorang supervisor. Tiba-tiba kayak dipaksakan untuk jadi seorang manajer gitu ya. Jadi over promotion. Akhirnya begitu manajer kalian jadi kelimpungan dengan sendirinya karena belum siap untuk jadi seorang manajer gitu ya. Nah, di sisi lain ada juga pembangkit stres itu adalah kalian memiliki kemampuan manajer, ternyata sama bos kalian atau sama atasan kalian ditempatkan sebagai supervisor. Alias apa? Alias under promotion. Dengan kemampuan yang lebih tinggi tapi kau ditempatkan di jabatan yang lebih rendah. Nah, itu adalah salah satu juga dari pembangkit stres. Pembangkit stres itu bisa juga dengan hubungan kerja, kayak konflik antar individu. Misalnya kalian konflik dengan rekan kerja kalian, nah itu juga bisa menimbulkan stres. Atau konflik antar kelompok, ya. Misalnya ada departemen A yang sedang konflik sama departemen B, dan kalian ada berada di salah satu departemen tersebut, gitu ya. Nah, struktur dan iklim organisasi itu juga bisa menjadi pembangkit stres, yaitu apa? Kayak struktur organisasi aja. Loh, kok struktur organisasinya gini ya? Kok dia misalnya dia tanggung jawabnya ke manajer, kok saya langsung ke direktur ya? Nah, itu akhirnya jadi bisa meningkatkan stres juga. Yang berikutnya adalah iklim organisasi ya. Nah, kita bisa bekerja di sebuah perusahaan yang ternyata budaya atau iklim atau kondisi kerjanya itu sedang tidak nyaman. Nah, begitu tidak nyaman, itu akhirnya menyebabkan kita bisa meningkat stresnya. Terus ada juga tuntutan dari luar organisasi atau pekerjaan seperti kayak lingkungan pribadi, mungkin di lingkungan tempat tinggal kalian ada yang menyebabkan kalian stres, misalnya apa? Lagi banyak ada yang kecurian, nah gitu ya. Nah itu akhirnya bisa membuat kalian stres juga di tempat kerja. Nah bisa juga di lingkungan kerja, misalnya lingkungan kerjanya seperti apa, daerahnya di mana ya, yang di mana mungkin daerahnya di situ kalian tidak nyaman dan akhirnya itu bisa memicu stres juga. Nah ciri-ciri individu seperti kepribadian ya itu juga bisa membuat orang stres nih, sama kecakapan ya. Apakah nih pribadi saya oke atau enggak sih gitu ya, value saya oke atau enggak sih gitu ya. Kecakapan dari mulai kecakapan fisik, kecakapan dalam bekerja itu pun bisa meningkatkan stres. Serta nilai dan kebutuhan ya. Apakah kalian punya value dan bagaimana cara kalian, misalnya kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu juga bisa akhirnya meningkatkan stres dari pekerjaan. Nah, ada beberapa indikator stres ya. Indikator stres. Jadi kita bisa ngeliat nih, wah nih orang nih lagi stres nih. Misalnya gitu ya, itu ada beberapa indikator. Yang pertama adalah reaksi emosional. Nah itu biasanya orangnya adalah apa? Memiliki kecemasan yang tinggi. Nih misalnya tangannya udah gini-gini gitu ya. Terus ketegangan, dia tegang gitu ya.
Terus kadang-kadang, mudah marah gitu ya. Tiba-tiba bentar-bentar marah. Marahnya nggak jelas apa yang dimarahin. Ya, ada juga tapi yang modelnya adalah begitu dia stres, reaksi emosionalnya dia lebih memilih untuk mengurung diri, gitu ya. Dia ngurung diri, merasa secara mental dia tuh udah lelah gitu ya. Terus sulit juga untuk mengambil keputusan. Setiap mengambil keputusan dia mikirnya banyak banget gitu ya. Pikirnya tuh aduh kayaknya sulit sekali untuk mengambil keputusan. Dan kadang-kadang begitu kita ajak liburan dia tidak bisa menikmati liburan itu. Ya, jadi kayak masih kayak termenung apa gitu di dalam liburan itu. Nah, itu adalah salah satu indikator stres. Nah, ada juga indikator yang reaksi fisik, misalnya kayak otot tegang, ya, denyut jantung akhirnya jadi cepat, jadi duk gitu ya. Tekanan darah kita jadi cepat, ya. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, kok gue badannya capek ya, gitu ya. Kok aku badannya capek, kok lelah ya, lelah. Jadi lelah secara fisik, ya. Terus ada juga yang gangguan kardiovaskuler, alias apa, kok jadi agak sesek ya badan ya, gitu ya. Sama bisa jadi perubahan nafsu makan, gitu ya. Nah, akhirnya yang dulunya makannya banyak, loh kok tiba-tiba makan dia sedikit ya? Kan gitu kan ada perubahan nafsu makan. Itu salah satu indikator stres. Bisa juga kadang-kadang indikator stres gini ya, saking stresnya akhirnya apa? Dia ke toilet. Ke toilet dulu ya bentar ya gitu ya. Padahal di toilet nggak ngapa-ngapain gitu loh. Hanya karena dia stres aja gitu ya. Nah, ada juga yang reaksi perilaku. Reaksi perilaku itu meliputi misalnya dia kadang suka nunda-nunda pekerjaan. Saking stresnya, aduh disuruh buat ini, ntar aja deh gitu ya. Terus dia kadang menghindari pekerjaan atau tugasnya ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sering menunda dan menghindari pekerjaan, ingat ya. Mau kalian hindari seperti apapun, mau kalian tunda seperti apapun, kalian tetap harus ngerjain. Jadi buat apa ditunda gitu. Yang penting ngerjain aja gitu ya. Kerjain satu persatu dari awal sampai akhir dan diselesaikan semuanya. Nah, meningkatnya penggunaan minuman keras tuh. Siapa nih yang kalau lagi stres kadang-kadang suka mabuk ya. Nah, terkadang kita pernah nih, kalau misalnya mungkin Sobat Dipa pernah nonton film-film tuh yang ceritanya begitu stres dia pasti datang ke sebuah bar apa segala macam, akhirnya minta minuman keras gitu ya, untuk intinya dia untuk melupakan stresnya. Padahal besok paginya bangun dianya masih stres gitu ya. Nah, meningkatnya agresivitas dan kriminalitas itu juga bisa akhirnya reaksi perilaku. Meningkatnya frekuensi absen. Nah, akhirnya mulai jarang masuk ya, absensinya makin lama makin turun. Nah, itu bisa juga indikator dari stres. Kehilangan kepercayaan kepada orang lain, jadi dia sudah tidak percaya lagi sama orang lain. Mudah mempersalahkan orang lain ya. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau mudah menyalahkan orang lain itu adalah tanda-tanda orang yang pesimis. Nah, ya. Jadi jangan pernah tuh ya kita menyalahkan orang lain. Alias introspeksi saja diri kita sendiri. Gitu ya. Terus orangnya yang kalau indikator stres mudah ngebatalin janji ya, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu bagaimana sih kalau misalnya bertanya cara kita menjaga kesehatan mental di tempat kerja tuh gimana? Apa yang harus kita lakukan sih kan gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan, ingat gaya hidup dan pekerjaan kalian alias pekerjaan yang dilakukan itu harus seimbang. Alias kalau pekerjaan kalian belum levelnya tinggi, yang dimana pendapatan kalian belum tinggi, sesuaikan gaya hidup itu dengan pendapatan kalian. Jangan sampai besar pasak lebih daripada tiang. Kalian gaya hidupnya tinggi, dimana pendapatan kalian belum tinggi, seperti gaya hidup kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian minjem pinjol lah, segala macam, yang akhirnya itu malah menambah kalian lebih stres. Ingat ya, gaya hidup sesuaikan dengan pendapatan kalian. Ya, alias bukan pendapatan mengikuti gaya hidup, tapi gaya hidup mengikuti pendapatan kalian. Ya.
Nah, terus kedua, Dada, bisa juga kalian melakukan diskusi nih kesehatan mental di tempat kerja ya. Misalnya berdiskusi sama teman yang kalian percaya ya mengenai kesehatan mental yang mungkin sedang kalian alami gitu ya. Nah, saling mendukung satu sama lain di antara teman kerja, di antara kelompok kerja itu kita saling mendukung. Mudah kok saling mendukung. Ingat aja gini, ingat aja bahwa our customer is our next process. Alias apa? Alias bahwa salah satu customer kita itu adalah next process kita nih. Kalau kita kerjanya nggak benar, dia jadi keikutan nggak benar gitu ya. Jadi kita harus saling mendukung dengan teman-teman kita atau next prosesnya kita. Nah, berikutnya adalah atur waktu dengan baik ya. Buatlah planning, aturlah waktu dengan baik. Loh Pak, gimana caranya buatnya planning? Loh, bisa itu dipelajari ya. Istilahnya gini, ada yang namanya salah satu metode di dalam manajemen ya, itu adalah POAK. Planning, Actuating, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Singkatannya dari itu. Alias apa? Setiap pekerjaanmu, baik itu pekerjaannya sifatnya daily atau weekly, ya, atau mungkin ada yang twice a month, ya, 2 kali dalam sebulan. Ada juga yang monthly, ada yang 3 monthly, ada yang catur bulan, ada yang semester, dan mungkin ada yang tahunan, dan mungkin bahkan ada yang project. Itu buatlah planning masing-masing, gitu ya. Jadi kayak daily, ya udah buatlah daily management system bahwa satu hari itu kalian mau ngapain, ya. Baru yang periodik waktu itu buatlah planningnya. Sehingga dengan buat planningnya kalian bisa akhirnya mempelajari apa? Step by step dalam menyelesaikan tugas kalian itu. Lalu kalian nanti bisa tahu begitu pas kalian melakukan problem solving di dalam planning kalian, kalian langsung bisa mengerti, oh kemungkinan nih bakal ada masalah nih. Kalau ada masalah, bagaimana countermeasure dari kalian itu sudah kalian tuliskan. Nah, itulah yang disebut dengan atur waktu yang baik. Kalau misalnya langsung Sobat Dipa, gini, bisa nggak sih caranya yang lebih gampang aja gitu, yang lebih gampang, ya analoginya yang lebih mudah. Nah, analogi yang lebih mudah adalah gak usah jauh-jauh. Bagi Sobat Dipa yang muslim, bisa bangun pagi pas sholat subuh. Begitu bangun pagi, rapihkan tempat tidur kalian. Itu aja dulu. Rapihkan tempat tidur kalian. Setelah itu sholat. Habis sholat silahkan kalau kalian mau ada yang merenung segala macam, ya, alias menyatukan dengan pikiran kalian, menyatukan hati kalian dengan yang Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah yang Maha Esa, itu bisa juga dilakukan, ya. Nah, ada beberapa orang yang menyebutnya itu adalah meditasi, silakan, alias apa? Itu untuk membuat pikiran kalian fresh, fokus lagi. Ya. Nah, baru dari situ kalian lakukanlah kegiatan-kegiatan kalian secara teratur setiap harinya. Lalu berikutnya adalah latih pikiran kalian untuk positif. Tidak perlu negative thinking aja. Belum tentu bos itu marah sama kita karena dia benci sama kita. No, gitu ya. Latih pikiran positif. Jangan pernah suuzon terus, ya. Jangan pernah, wah, saya berarti dimarahin, wah, ini bosnya berarti nggak seneng sama kita. No, nggak gitu, ya. Ingat tadi ya, bahwa pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Jadi kita memang harus mendapatkan tekanan agar kita bisa terbiasa dengan dinamika-dinamika yang ada, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kegiatan apa sih yang mendukung kita untuk mengurangi stres, gitu ya. Pertama, lakukanlah kegiatan yang disukai. Kalian seneng nonton bioskop, begitu ada film, ya belilah nonton bioskop, ya. Kalian seneng hiking kayak saya, nah, luangkan waktu, ambil cuti atau apa untuk kita hiking, gitu ya. Terus ada yang senengnya kuliner, silahkan kuliner, wisata kuliner lah, gitu ya. Yang senengnya ke alam, misalnya mau camping, mau apa, silahkan, gitu ya. Ada senengnya mau ke pantai, iya mainlah ke pantai, gitu ya. Lakukan kegiatan yang kita sukai pada saat kita memiliki waktu luang.
alias mungkin bisa kalian lakukan di weekend apa segala macam gitu ya. Berikutnya adalah luangkan waktu untuk istirahat. Nah, kalau kalian habis pulang kerja dan itu sudah malam ya, kalian tidak bisa olahraga, ya langsung istirahat aja, tidur. Nah, tidur itu udah waktu yang paling bagus gitu ya. Jadi jangan pernah mengurangi tidur ya, istilahnya luangkan waktu kalian untuk istirahat. Nah, berikutnya adalah tetap jalin dengan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin Sobat Dipa ada yang sudah punya suami, ada yang sudah punya istri ya. Luangkan waktunya, misalnya memberikan kabar ya. Ada beberapa stand up komedi itu yang saya ketahui. Nah, dia di setiap waktu luang dia sempat menyempatkan dirinya menelpon pasangannya gitu. Nah, itu adalah untuk biar kita bisa mengurangi stres kita, kesehatan mental kita bisa terjaga. Terus menceritakan masalah, misalnya kita ada masalah dengan orang-orang yang dipercaya oleh para Sobat Dipa. Ada yang mungkin lebih percaya ke orang tuanya, ada yang lebih percaya ke pasangannya. Nah, itu bicarakan masalah-masalah itu dengan baik dan benar. Karena apa? Daripada kita nanti salah langkah, alangkah baiknya kita menceritakan permasalahan yang dimana ada kemungkinan mungkin ada juga yang masukan yang bisa disampaikan kepada kita. Nah, kalau misalnya pengen, tapi saya pengennya yang profesional, oh boleh gitu ya. Mengikuti misalnya kelompok psikologis, kayak ada yang namanya terapi-terapi kelompok gitu ya. Atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan psikososial. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, jika keadaan kita semakin memburuk ya, mengganggu nih sampai mengganggu kehidupan kita, kehidupan bekerja kita, serta frekuensinya makin lama makin sering, nah berarti para Sobat Dipa sudah jangan ragu lagi untuk minta bantuan dari profesional seperti kita bisa konsultasi dengan psikolog. Nah, Biro Psikologi Dipa itu memiliki psikolog-psikolog yang memiliki profesionalitas yang bisa para Sobat Dipa mungkin ingin berkonsultasi dengan Biro Psikologi Dipa atau berkonsultasi dengan para psikolog yang ada di tempat kami. Kalau misalnya para Sobat Dipa ini ingin sekali, saya pengen tahu deh sebetulnya saya itu sehat nggak sih mentalnya, ataukah saya memiliki penyakit mental ya. Nah, para Sobat Dipa bisa datang ke tempat-tempat atau institusi-institusi yang memang secara legalitas memiliki legalitas untuk melakukan tes kesehatan mental. Bisa di RSUD ya, bisa di klinik-klinik yang memang menyelenggarakan itu, atau bisa datang ke biro konsultasi, salah satunya Biro Psikologi Dipa. Nanti para Sobat Dipa nanti akan dites dengan alat-alat tes psikologi yang memang untuk kesehatan mental, seperti ada SRQ gitu ya. Nah, SRQ itu apa sih kan gitu ya pertanyaannya. SRQ itu adalah Self Report Questionnaire, dan juga mungkin nanti bisa dites dengan SDQ. Nah, SDQ itu apa? Strength and Difficult Questionnaire. Dan juga misalnya, pengen tahu sebetulnya saya tuh ada ketergantungan sesuatu nggak ya? Ketergantungan obat, apakah saya senangnya mabok? Nah, itu nanti ada tesnya ya, namanya ASIS gitu ya. Jadi, para tes-tes itu bisa dilakukan gitu ya. Di mana dilakukannya? Nah, silakan Sobat Dipa datang ke institusi yang memang diakui oleh pemerintah dalam melakukan tes tersebut. Seperti di RSUD ya, atau di biro-biro psikologi yang ada, salah satunya adalah Biro Psikologi Dipa ini. Karena apa? Ingat, hidup sehat secara jiwa adalah keadaan kesejahteraan mental dan spiritual kita yang memungkinkan kita menyadari kemampuan dari diri kita, baik kelemahan maupun juga kekuatan kita dalam mengatasi tekanan hidup tuh ya. Mampu belajar dan bekerja dengan baik, serta mampu untuk memberikan kontribusi kita kepada komunitas dan juga kepada masyarakat. Sampai sini dulu ya para Sobat Dipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat selalu.